Masya Allah, kalian sehat? Masih diizinkan sehat, Ustazah. Terima Alhamdulillah. kasih. Kalau ada Kodenis berarti kita ngebahas tentang anak-anak muda ya guys. Muda. Walaupun kata Kodenis tergantung jemaah sih kalau yang Tergantung undang. aja, Ri. Oh, kalau yang undang. Oke, sekarang kita membahas bagi kalian semua yang sedang patah hati, yang lagi nangis-nangis. Sekarang ini episode buat kalian. Jadi kau studi kasus kau. Iya. Kodenis ketawa. Karena tadi kita ngebahas hati-hati curhat sama kita bahas di podcast. Gitu ya. Terus kalian bilang, ini cerita aku nih gitu. Nggak apa-apa, karena kita nggak nyebutin nama kalian dan kita bahas dari perspektif Kodenis gitu ya. Ngambil hikmah juga. Ambil Ya. hikmah. Oke, Kodenis ada cerita. Iya. Kisah nyata. Kisah nyata lagi nih. Karena saya perempuan, jadi orang cerita saya nangis. Dia nangis, saya nangis juga Kodenis. Jadi saya mau dengar pendapat dari Kodenis. Suatu hari, adalah laki-laki dan perempuan sepasang kekasih. Mereka ini Belum halal. sudah... Hah? Belum halal. Belum halal. Belum halal. Mereka menjalin kasih sudah bertahun-tahun. Oke. Diperkenalkan di keluarga besar, di mana ada acara keluarga besar, pasti si laki-laki ini membawa perempuannya diperkenalkan. Nah, seluruh keluarga mengatakan kapan nikah, ya insya Allah kita lagi persiapan gitu. Tiba-tiba 1 bulan setelah bertahun-tahun, tiba-tiba keluarga dan teman-teman lainnya mendapatkan undangan pernikahan. Iya. Nama si laki-laki itu dan nama perempuannya berbeda. Artinya nggak jadi nikah sama yang kemarin. Iya. Kagetlah seluruh teman-teman dan juga keluarga besar yang jauh-jauh. Loh, Oke. ternyata bukan yang perempuan dikenali selama ini. Akhirnya menikahlah, datanglah kita semua atau semua keluarga datang ke pernikahan tersebut. Ketika datang, beberapa keluarga mengatakan kok nggak kenal ini siapa gitu. Kok kenapa cepet banget gitu yang kemarin kemana gitu. Oke, sudah selesai. Tersisalah beberapa orang bertanya, lah perempuan yang kemarin kemana? Kemana? Oke. Singkatnya, pada akhirnya perempuan itu bercerita yang ditinggalin ini. Iya. Bercerita dengan mengatakan, kok hidup aku begini ya? Selama bertahun-tahun, aku mempersiapkan diri untuk menikah dengan si laki-laki ini. Dan dia sangat baik. Jadi si perempuan ini mengatakan dia itu sangat baik. Sangat baik, perhatian luar biasa, tanggung jawab. Dan aku nggak menyangka bahwa di detik-detik terakhir ternyata dia menjalin kisah dengan yang lain dalam hitungan bulan menikah dengan perempuan itu. Kok nggak adil ya, kata orang yang patah hati ini. Akhirnya dia mengatakan dengan berurai air mata, dia mengatakan selama 1 tahun aku di rumah terus dengan berat badan yang turun drastis, nggak mau makan, nggak mau minum, nangis. Sampai keluarganya, mamahnya juga ngerasa sedih luar biasa. Keluarganya sedih yang ngeliat anak perempuan ini sedih. Karena ini pengalaman pertama anak ini pacaran. Pengalaman pertama jatuh cinta. Dari usia belasan tahun sampai usia 20 tahun sekian lah intinya begitu. Jadi dia mengatakan, aku nggak apa-apa sih waktu bisa nyembuhin. Cuman kok sakit banget ya gitu. Dengan semua masa remajaku yang sudah habis bertahun-tahun ini. Kok bisa ya terjadi kayak gitu. Kok tega gitu. Aku kan nggak salah apa-apa. Aku sudah ngasih, maksudnya aku sudah berusaha menjadi versi terbaikku untuk dia gitu. Aku percaya sama dia juga sangat baik dan dia nggak jaga gitu. Jadi laki-laki ini baik. Terus dia mengatakan, luar biasa ya rasanya patah hati itu luar biasa katanya. Selama ini cuma dengar dari orang, kamu patah hati ntar juga sembuh. Tapi ternyata ketika kita merasakan itu, dia mengatakan sempat pengen bunuh diri juga. Dan dia ngerasa berat banget kasus patah hati. Nah, silakan Kodenis menanggapi kasus ini. 1, dibilang baik, masalahnya baik itu relatif, Ustazah. Karena bagi orang yang jatuh cinta atau emang naksir, pasti semua yang ada diri dia, insya Allah biasanya dianggap baik. Makanya memang kita ngelihat baik itu harus ngelihat dari sudut pandang yang maha baik, yang tidak mungkin salah. Makanya baiknya ini, tadi kalau pengen ditanya lagi, ini agak lebih tegas ya istilahnya. Itu pas tadi dibilang baik tuh baiknya menurut kamu atau menurut Allah, itu satu dulu. Karena kalau misalkan dia benar-benar baik ya nggak akan sama kamu pacaran juga sebetulnya kan. Kalau mau jujur, ini udah bicara ya saling ngejeblakin aja lah udah kayak begitu. 2, sebetulnya nangis itu nggak masalah, sedih itu wajar. Tapi nangis juga ada 2, ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Yang mana yang jadi solusi? Nangisin dosa sebetulnya. Kadang kita suka fokusnya sama nangisin masalah. Kayak contoh misalkan artis aibnya kebuka, dia nangis. Nangisnya apa? Pasti gara-gara endorse hilang, kontak sinetron hilang, follower kabur. Padahal harus lebih sering dipikirin apa? Gimana caranya gara-gara aib saya kebuka ini, saya jadi tambah dekat sama Allah. Nah,
Kayak gitu, udah sederhana. 3, bahwa kepahitan itu yang saya tahu ujung-ujungnya cuma 2. Kalau nggak gugurin dosa, pasti ninggiin derajat. Gimana cara bedain kepahitan yang saya alami ini untuk gugurin dosa saya atau untuk naikin derajat sih? Maka kalau buat gugurin dosa, pasti perih banget, luar biasa. Kalau untuk ninggiin derajat, lihat para nabi lah, ujiannya lebih parah dari kita, pahala lebih banyak. Dosa jelas mereka pada maksum. Tapi ujian lebih parah dari kita. Apakah ngambek, nangis di pojokan? Saya nyesel jadi nabi, gini-gini amat ujiannya. Enggak. Enggak nyalahin siapa-siapa, malah yang ada sibuk memperbaiki diri, sibuk tambah takwa. Dan bahkan bisa jadi menurut mereka, biasa. Menurut kita, ya Allah ujian Nabi itu luar biasa. Menurut beliaunya bisa jadi, tenang aja. Buktinya Nabi Zakaria berkata, walam akum bidu'a, ika rabbi syaki. Aku gak pernah kecewa selama berdoa sama Allah. Padahal menurut para pejuang garis 2, ujian aku 5 tahun aja luar biasa ya. Gimana Nabi Zakaria ya? Bagi Nabi Zakarianya, kapan saya pernah kecewa? Masya Allah. Jadi tinggal ngelihat nih. Kita mesti bisa jujur, izin punten, mohon maaf. Kalau misalkan kamu ada ngerasa sakit, salah satu fakta yang harus berani kita akuin terima di hadapan Allah adalah pasti diundang dosa saya. Nah, gitu aja. Masalahnya, masalah atau nasihat seperti apapun kadang bisa jadi nggak bisa nyembuhin sebelum kita akhirnya mulai mengakui, ya Allah, iya ya Allah, ini saya yang dosa. Karena ternyata kan orang-orang soleh terdahulu kayak contoh Nabi Adam lah ya. Kan kalau kita bicara kan sebetulnya Nabi Adam tuh kan korban yang ngajakin iblis. Iblis ngajakin langsung nggak mempan, yang digoda istrinya. Istri namanya sayang, suami sayang sama istrinya, akhirnya naudzubillah. Ketika akhirnya terusir dari surga, apakah berkata, ya Allah kan kau tahu iblis yang goda, iblis itu yang dihukum, kenapa saya? Istri saya sekalian dihukum. Tapi kan enggak, malah jelas Al-A'raf 23 kan, Rabbana dzalamna anfusana ya Allah. Sesungguhnya kami yang zolim. Bahkan ngewakilin istrinya, bukan istri saya Allah. Kami yang zolim, saya yang zolim. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni dan merahmati kami yang rugi. Bukan salah siapa-siapa. Jadi ya harus bismillah yuk setiap kali. Kecuali kalau misalkan kamu gak ngerasa sedih, gak ngerasa berat sama sekali, maka bisa jadi Allah itu lagi ngasih kepahitan itu buat tinggiin derajat kamu. Masalahnya kalau kamu mengakui bahwa oh ini perih, maka yuk kita juga mesti bisa jujur bahwa kalau sesuatu itu perih, maka pasti diundang dosa. Udah mesti jujur gitu aja. Nah ketika akhirnya udah sadar ini dosa, yuk bismillah. Obat terbaik tuh memang gimana caranya? Ya kita ngebersihin diri dulu. Ibarat nyetir lah. Kacanya kotor penuh tanah. Ustazah. Kan nyetirnya takut. Ya. Aduh ini pasti gimana nih, bener-bener gak kelihatan. Tapi kan ketika ditanya dia takutnya karena apa? Karena tidak ada jalan. Atau karena jalannya gak kelihatan. Karena nggak kelihatan, jalanannya ada kan? Ada, cuman karena nggak kelihatan jadi dia takut. Berarti gimana? Bersihin kacanya, kaca bersih. Oh depan harus belok, oh depan harus ngerem, ada polisi tidur. Nah kalau misalnya kita lagi ada masalah kayak nggak ada jalan keluarnya, pahit, perih. Bukan karena nggak ada jalan keluarnya, bisa jadi karena jalan keluarnya aja nggak kelihatan. Gimana tuh biar kelihatan? Yuk ada yang harus dibersihin dulu berarti. Kalau bertanya, emang saya dosa apa kok? Selamat, Anda baru dapat dosa baru. Anda ngerasa diri nggak punya dosa, dosa ya. Imam Ghazali pun mengingatkan, salah satu dosa besar yang paling tidak terasa adalah ngerasa diri ini udah aman dari azab Allah. Makanya mau lihat baiknya dari sudut pandang mana dulu nih. Izin, pelajaran yang paling besar saya dapat di Thailand itu adalah mereka memang punten mengaku bahwa semua agama katanya ngajarin kebaikan. Cuman masalahnya baik menurut siapa nih? Balik lagi. Karena mereka meskipun usahanya mohon maaf prostitusi, judi, bagi mereka judi itu nggak zolim. Kenapa? Karena menyakiti orang. Iya, pemainnya datang saya bayar kok. Saya nggak maksa dia, kecuali saya todongin. Atau kalau misalkan mohon maaf ya, laki-laki berubah jadi perempuan, lady boy, dokternya saya bayar kok. Pelanggan saya juga naksir sama saya juga naksir sama pelanggannya. Bonusnya saya dikasih duit, salah saya apa? Jadi bilangnya kayak begitu kan. Nah makanya kita kalau mau lihat baik, tadi baiknya dari sudut pandang siapa? Kalau bicara baiknya dari sudut pandang kita manusia yang masih bisa salah, terus buat apa tuh Allah nurunin syariat? Syariat kan supaya jadi koridor, mana boleh, mana tidak boleh, mana baik, mana tidak baik. Terus kita ngecek baiknya, dibiaskan dengan perasaan gara-gara tadi sudah membiarkan diri ngelakuin yang Allah nggak boleh. Ya itu kalau mau jujur-jujuran mesti kayak gitu dulu aja. Oke gitu ya, buat kalian yang lagi patah hati ya, coba kalian berpikir dan mengulang lagi kemarin tuh saya ngapain ya sampai saya kok bisa sepatah hati ini. Saya cuman chatting juga kan. Iya. Ya tetap ada nggak boleh ya. Betul. Jadi ya alhamdulillah segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Mungkin itu cara Allah untuk
Menaikkan derajatmu dan menghapus dosa-dosamu ya, menghapus segala macam kotoran supaya bisa lihat jalan lebih jelas dan lebih jernih ya ke depannya. Oke, kok sekarang pertanyaannya menuju kepada gimana caranya kalau orang udah jatuh cinta, kan ada penyakit cinta ya kok ya. Iya. Orang kalau ya penyakit cinta gitu. Cinta tuh penyakit itu bikin kita nggak konsentrasi, ada sedih apa, jadi bisa tuh yang namanya perempuan-perempuan kalian nangis seharian gitu kan, kalian jadi nggak produktif otaknya atau pikirannya nggak bisa dipakai tuh, gara-gara lagi patah hati udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, terkena penyakit yang luar biasa, nggak konsentrasi, kadang-kadang ngelamun gitu kan, ya kan coba kalian mengaku ya, bagi kalian semua yang pernah patah hati seperti itu. Nah gimana ya kok rasanya caranya supaya ketika dia mencintai makhluk kan jadinya seluruhnya tuh cinta kepada makhluk dulu misalnya sebelum kenal cinta-cintaan, dikirnya luar biasa, ibadahnya bagus, Allah penuh di hatinya. Namun ketika sudah cinta, makhluknya yang penuh di hatinya, dia lupa sama Allah SWT. Nah itu kan sering terjadi tuh, yang namanya terkena penyakit cinta kayak Laila Majnun sampai rumah-rumahnya jadi cium-ciumin gitu ya. Saya bukan cium-ciumin rumahnya, saya mencium atau mencintai orang pemilik rumah ini gitu, saking gilanya terhadap cinta. Supaya nggak gila dan nggak terkena penyakit cinta tuh gimana kok? Karena kalau udah terkena penyakit itu mau sesoleh apapun, mau penghafal Quran apapun, kalau udah yang namanya terkena penyakit cinta, wah sudah. Nggak tahu deh sih gimana ngomongnya. Karena suka ditanya kayak gini waktu itu. Yuk, satu, kita punya keinginan tidak? Punya. Dua, Allah juga punya keinginan tidak? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia. Tiga, jujur, dari lahir sampai detik ini kita banyakkan mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Yang kita suka. Terus udah banyakkan ngejar yang kita suka, bahkan sebagian udah terkabul, kok masih sulit bahagia? Makanya standar bahagianya mesti dirubah dulu. Oh, ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih mungkin ngejarnya yang kita suka terus. Nah, ketika akhirnya kita sebetulnya fitrah ya, akhirnya tertarik dengan lawan jenis itu. Tapi tinggal balik lagi gimana cara kita nyalurinnya kan. Karena yang nyalurin, cara penyalurannya itu yang nanti akan dihisap oleh Allah. Nah, ketika akhirnya disalurin, yuk kita mesti bisa mikir lagi dulu nih. Tujuan pernikahan kan, yang mempersatukan pernikahan itu kalau mau jujur bukan kasih sayang. Tapi tujuan, visi misi yang sama. Ketika tujuannya udah sama, ibarat naik angkot lah, satu dari Jakarta, satu dari Bogor. Ketemu di angkot yang sama, sama-sama pengen ke Bandung. Apakah nggak akan ada masalah? Ada. Ban kempes mungkin, atau misalkan bensin habis. Tapi ketika ada masalah yang di dalam angkot kan ngobrol. Ini masih ke Bandung kan? Iya, ya udah ngapain saya turun di tengah jalan tol kayak begini? Bisa ketubruk yang ada. Nah, ketika akhirnya udah tujuan sama, insya Allah itu lebih enak. Tapi kalau misalkan dari awal tujuannya beda, satu pengen ke Jakarta, satu pengen ke Bandung, terus nyampe lingkar luar, pisah gitu. Makanya dari awal itu sama aja, kayak satu pengen jadi selebgram, satu pengen jadi hafiz Quran. Makanya balik lagi kita ngelihat dari awal, pengen apa ini selama ini kita itu. Karena kalau pengen bahagia, atau juga bahkan pengen mencinta, cintanya juga karena apa? Kalau cintanya disandarkan kepada sesuatu yang bisa hilang, contoh tampannya akan habis dimakan usia, harta cuma titipan, jabatan ada yang belum 5 tahun udah ketangkep KPK. Jadi tinggal kita sandarinnya kepada sesuatu yang tidak mungkin hilang aja, ya ke Allahnya sila. Jadi ya ngejaga diri untuk supaya akhirnya kalau misalkan kejadian kayak begitu, kita mesti kembali lagi bahwa tujuannya kita dari awal pengen apa, kebahagiaan kita yang aslinya. Buat kalian yang lagi jatuh cinta ya, minta aja sama Allah, tuh kan Allah yang ngasih cinta, Allah yang menghilangkan, Allah yang mengurangi, jadi nangis-nangis aja sama Allah. Jadi kalian semua, hatiku ya Allah. Iya gitu. Kita tuh kalau jatuh cinta banyak minta sama Allah ya, kayak kalian terjaga, karena kalau orang jatuh cinta udah kata si prianya masuk ke lubang buaya, kita masuk ke lubang buaya juga tuh kalau orang udah jatuh cinta, luar biasa kayak gitu. Diikutin nyemplung. Ikut nyemplung. Oke. Itu masalah percintaan ya, dan masalah perpatah hatian. Sekarang kita menuju ke masalah kalian-kalian semua, teman-teman, yang lagi gelisah karena di usia sekarang belum dapat jodoh. Nah, ini termasuk doa yang banyak banget di request kok. Jadi kalau abis ceramah itu selain doa pejuang garis 2, doa yang paling banyak di request untuk dibacain bareng-bareng itu adalah doa ini ya, saya belum dapat jodoh. Karena perempuan-perempuan itu umur 25 tuh udah mulai, aduh gimana nih ya. Apalagi umur 27. Waduh. 29. Waduh. Ya, udah mulai. Nah, ini cerita lagi kok. Seseorang datang umurnya udah lewat lah, udah 25 tahun ke atas gitu. Kan standar pernikahan Indonesia tuh 23, 25, udah di atas satu umur segitu tuh gelisah gitu. Aduh, gimana dia punya jodoh apa enggak gitu.
Jangankan gitu, curhat sedikit dulu waktu saya umur 23 itu udah gelisah kok. Oh iya. Ada yang mau sama saya apa enggak ya gitu. Jadi insecure. Itu baru umur 23 nih. 23 tuh. 23 ini insecure gitu. Orang-orang bilang, ada lah nggak mungkin nggak ada, cuman nggak ada yang datang gitu. Ini rahasia ya teman-teman semua, saya mau cerita sama teman-teman semua. Saya belum cerita di mana-mana. Jadi umur 23 itu kok saya ngerasa gelisah. Karena nggak ada seorang, nggak ada yang orang-orang pada dari umur 20 sih sebenarnya pengen nikah. Cuman pada saat itu orang-orang bilang, oh pasti ada. Buktinya nggak ada yang ngedeketin. Jadi waktu itu zaman-zaman masih kuliah ya teman-teman semua. Itu tuh kalau udah malam minggu, itu tuh kosan Putri itu sepi. Kenapa? Semuanya pergi. Yang lain pergi. Saya seorang diri di kosan, nggak ada yang SMS, nggak ada yang ngedatengin, nggak ada yang ngajak pergi kok. Hampa banget hidup ngeliat handphone, nggak ada yang nanyain kok, hampa banget gitu. Beliau pernah ngalamin kayak gitu juga. Iya, jadi saya ngerasa kok hidup saya kok sepi banget gitu. Terus ada satu ketika saya ingat banget zaman kuliah, lagi tahun baru kok. Tahun baru saya ingat banget, itu kosan Putri itu sepi banget. Giliran saya jam 12 malam masih nonton Harry Potter sendirian, ya Allah di TV kan. Ya Allah, sepi banget hidup. Kan orang-orang bilang, pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Nyatanya nggak ada. Nyatanya nggak ada, yang nggak tahu deh kenapa nggak pada datang gitu. Siapin yang terbaik. Iya, nggak ada. Ya, intinya begitulah, itu cerita intermezzo ya. Nah, sekarang saya mau cerita sama teman-teman semua. Jadi, ada seorang yang datang sama saya kok. Usianya udah 27, 28 lah. Dia datang dan dia bilang, dan nangis gitu, kok hidup saya kok hampa banget gitu. Gelisah karena nggak dapet jodohnya, mana nggak kelihatan ini. Deket juga enggak gitu. Sementara adik-adiknya udah pada menikah dan dia merasa dilangkahi ya, sedih lah sebagai seorang perempuan gitu. Terus dia mengatakan, siapa ini jodohnya kok belum datang-datang. Jadi gelisah di usia segitu. Kalian frustasi kan di usia 27. Beberapa orang ya maksudnya ya, ketika udah usia 27, 28, 29 itu udah sibuk, udah panik gimana akhirnya nanti siapa aja deh akhirnya nikah sama siapa aja gitu karena udah panik. Atau kalian yang suka pakai aplikasi apa sih sekarang, aplikasi perjodohan dan segala macam itu banyak. Nah kayak gitulah, melakukan berbagai macam cara. Ini soalnya berpengalaman di depan kita ini ya. Iya berpengalaman. Jadi kita mau nanya sama Kodenis, gimana nih kok untuk perempuan-perempuan yang ngerasa gelisah, takut, khawatir, insecure, karena mereka nggak percaya diri loh. Saya dulu nggak percaya diri loh kok. Beneran kok. Kenapa nggak ada yang ngedeketin? Gitu. Jadi kalau kalian mengatakan aku kok insecure ya, terus saya juga ngalamin, tenang aja teman-teman semua, insecure. Kenapa orang-orang pada nggak mau ngedeketin gitu? Nah gitu. Gimana kok nasihat buat teman-teman yang sudah berusia tinggi, tapi belum kelihatan. Izin ya, ini karena ngerasa mungkin yang nonton Bismillah insya Allah udah pada ngaji, saya mau langsung terang-terangan aja lah belak-belakan. Hei kalian yang pada minta jodoh, izin kau bukan pengen matain harapan ya. Akan tetap dari ada kalian yang bahkan meninggal jomblo. Mohon maaf ini. Bahkan akan jadi punten ya. Kalau kita minta jodoh, punten belum tentu dikabul. Kalau kita minta kaya pun ada yang sampai meninggal nggak kaya-kaya. Bukan Allah pelit, tapi bisa jadi Allah tahu ini orang kaya ngaco, mendingan ditahan hartanya. Bahkan kalau ada orang yang minta sehat, akan ada orang yang sakit sampai meninggal tanpa pernah ngerasain sembuh. Kayak tapi demi Allah kasih satu doa yang kalau ini yang diminta, Allah pasti kabulin. Itu doa apa? Doa minta hidayah. Karena yuk cobain bangun tengah malam. Dari sekian banyak yang bisa kita minta, kita malah minta, ya Allah, kasih petunjuk ya Allah, ya hadi kolbah, kasih ini hati petunjuk, jadikan hati ini hanya Engkau, bismillah. Kalau ini yang sudah Allah kasih, kamu hidup seperti apapun, kamu tetap bisa bahagia. Kalau ini yang belum Allah kasih, kamu hidup seperti apapun, punya ini itu segala macam, gak ada Allah di hati. Lihatlah para koruptor, sebelum korupsi juga udah pada kaya kan, kenapa masih nyolong terus? Bahkan banyak yang selingkuh, istrinya lebih cantik kok daripada selingkuhannya. Apa yang jadi masalah berarti, sehingga akhirnya sampai orang bilang ternyata kalau pengen jadi pelakor tuh nggak perlu cantik, hanya perlu gatel katanya. Tinggal kasih herosin atau salisil biar sembuh dari kegatelannya ya. Nah, alhamdulillah. Tapi ya, yuk bismillah, sadari dulu satu hal, permintaan kamu minta jodoh itu adalah salah satu jenis permintaan yang pun belum tentu Allah kabulin. Karena Allah juga tahu betul. Aku nyiptain surga, syarat orang ke surga harus punya jodoh kok.
Bahkan ada ulama yang kita tahu memilih untuk nggak nikah, Imam Nawawi contohnya. Tapi masalahnya beliau udah tahu betul goal saya apa. Saya pengen pulang ke surganya Allah. Makanya beliau tahu yang mana yang membuat saya tambah dekat ke surganya Allah. Oh, beliau memilih dengan cara tidak menikah. Kadang kita minta nikah aja, kadang bias. Cuman karena, yang lain masa udah saya belum. Padahal juga nggak kepikiran. Iya, mana rumah tangga itu kalau kita bahas luar biasa, Masya Allah. Dari riwayat Jabir ibn Abdillah kita tahu bahwa Nabi ngingetin bahwa setan kumpul ngasih lihat prestasinya. Aku berhasil membuat manusia curi. Enggak. Kalau aku bisa berhasil membuat manusia membunuh. Enggak, ada yang lebih hebat. Ketika ada setan yang berkata, aku berhasil membuat sepasang suami istri bercerai. Kata pemimpin setannya kan, nikma syaiton anta. Sebaik-baik setan adalah kamu. Setan paling berusaha ngerusakin rumah tangga, sedangkan Allah juga nitipin pendidikan generasi pengennya di rumah tangga. Contoh Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ayat tentang rumah tangga tapi ditutup untuk supaya jadi muttaqina imama, pemimpin bagi orang yang bertakwa. Terus kita nikah, yang kita tahu Allah pengennya pendidikan generasi itu adanya di rumah tangga, dan kita tahu rumah tangga itu paling dirusak oleh syaitan, kita nikah cuman gara-gara gak enaknya sendirian, atau bahkan gak pakai ilmu, atau bahkan punten hamil duluan. Terus kita ngedidik rumah tangga pakai apa? Jadi kudu bener-bener sesiap mungkin sebelum nikah. Ayo bener-bener nuntut ilmunya, supaya tahu mana hak, mana kewajiban, mana boleh, mana nggak boleh. Supaya akhirnya nggak jadi rumah tangga yang punten cuma menghasilkan anak-anak yang bakal jadi orang jahat mah buat apa? Buat apa? Mendingan jomblo seumur hidup demi Allah daripada akhirnya na'udzubillah ya, akhirnya jadi rumah tangga yang asal. Orang aja nggak berani nerbangin pesawat, Ustazah. Kalau misalkan belum pernah belajar sekolah pesawat. Iya. Taruhannya nyawa beberapa orang di pesawat. Ini taruhannya akhirat kita nih. Masalahnya orang pengen jadi arsitek, jadi ahli bahasa Rusia, ada semua kuliahnya. Iya. Masalahnya kuliah pengen jadi ayah yang baik, ibu yang baik, orang tua yang baik, itu nggak ada. Adanya di agama. Nggak mau belajar agama kan. Jadi tambah miris ya. Kayak udah bismillah. Kalau pertanyaannya tadi udah usia segitu belum nikah gimana caranya? Punten, saya nggak punya jawaban. Kan yang nentuin jodoh juga Allah. Saya mau ngucapin nasihat sebagus apapun, kata Allah nggak ada jodohnya, meninggal jomblo. Punten, mohon maaf. Tapi kan kita masih bisa meninggal dalam keadaan jomblo yang ke surga daripada punya jodoh tapi ke neraka. Jadi ya udah bismillah. Oke. Kayak gitu dulu aja. Sekarang pertanyaan berikutnya bagi teman-teman yang sudah berusia lebih tinggi. Belum dapat jodoh. Iya. Sementara fitrahnya sebagai manusia ada kebutuhan biologis dari orang tersebut. Gimana caranya supaya dia bisa menjaga diri, menjaga kesucian dirinya di saat godaan datang menerpa. Godaan itu nggak mesti laki-laki yang datang kan? Kalau maksudnya bisa lewat tontonan kah, yang mungkin dia tidak sengaja melihat, sehingga ketika dia melihat hal-hal seperti itu membuat dia ngerasa kepikiran dan seterusnya. Nah, menurut Ko Denis gimana? Memang itu ya, makanya ketika pas saya lihat tentang data, memang ternyata Khalifah Harun ar-Rasyid udah jadi khalifah umur 20, nikah umur 15. Terus anaknya Imam Syafi'i pertama kali mimpi basah, suruh mandi, langsung diajak ke majelis, ditanya, mana wanita yang kamu suka? Akan saya nikahin hari ini juga. Karena memang ya, yang bikin mereka lebih berprestasi, karena mereka punya penyaluran untuk syahwat memang. Ya kita mungkin punten, kok lebih pada tua umurnya, kok prestasinya tidak seperti orang-orang hebat terdahulu ya. Ya punten terhalangi oleh dosa-dosa dari yang jomblo itu yang sendirian syahwat. Walaupun Nabi juga udah ngingetin sih, yang paling umum kan ya sudah kamu puasa. Karena dijamin orang lapar, 5 menit lagi nggak makan mati, terus dia ngelihat di depan ada lawan jenis sama tukang nasi goreng, pasti pilih tukang nasi goreng dulu, itu mah yakin. Karena benar-benar terhalangi. Dan ketika akhirnya kita ngelihat ya untuk menanggulangi, memang nasihatnya sih kalau bisa jangan sendirian sih Ustazah. Karena memang ketika akhirnya kayak tadi An-Nisa 76, inna kaida syaitani kana dhaifa. Tipu daya syaitan itu lemah, kapan baru jadi kuat? Kalau diladenin. Contoh laki-laki atau misalnya ya sendirian, ya Allah, tontonan mati lampu, internet kenceng, hujan, ya Allah. Tontonan itu kalau dilihat memang jadi bahaya, kecuali udah taruh main bola kayak, bantuin tetangga pindahan kayak. Gimana kok nggak ada tetangga mau pindah? Kita bayarin kontrakan, yang penting Bapak pindah, Pak. Maksudnya intinya tuh sebetulnya adalah ya nyibukin diri ya. Ketika udah sibukin diri, nyampe rumah udah capek, udah istirahat, udah selesai. Karena memang setelah diteliti Ustazah, bahwa orang sampai naudzubillah ya kena penyakit pornografi, masturbasi, onani ya, masalah-masalah kayak begitu. Alasan paling banyaknya justru bukan karena nggak sanggup nahan syahwat, tapi iseng. Waktu luangnya kebanyakan. Makanya sibukkanlah dirimu. Ketika waktu luang kebanyakan atau kosong, internet kuota kenceng apa segala, itu yang tadinya nggak mau bisa jadi kepikiran terus. Tapi kalau misalkan kita bener
izin ya, kalau saya mendapati ada pernah ya rumah tangga yang saking si suaminya sibuknya luar biasa, nyampe rumah capek sampai akhirnya istrinya nggak lama sekali nggak disentuh. Saking memang benar-benar, walaupun ini juga berlebihan sibuknya, karena istri punya hak atas dirinya. Tapi kalau bismillah kita ngejaga diri kita seproduktif mungkin, sesibuk mungkin, setidaknya memang punya pengalihan. Setidaknya kalau emang udah benar-benar nggak ada yang bisa dikerjain pun, ya minimal tadi, kalau bisa kamu jangan sendirian. Pergi kayak nyari kerumunan orang. Karena kan orang kan malu ngelakuin kayak gituan, masa di hadapan orang. Pasti beraninya kan ketika sendirian nggak ada siapa-siapa kan. Makanya bersembunyi di kamar mandi atau bersembunyi di mana. Makanya kalau bisa jangan sendirian, paksain diri gabung dengan siapapun circle. Bener temen ngaji lagi pada nggak ada, mendingan ikut nonton bola bareng deh daripada yang penting jangan sendirian. Sibukkan diri dan jangan sendirian supaya nggak kepikiran untuk melakukan hal-hal seperti itu. Pertanyaan terakhir kok di episode kali ini masih dengan kalian semua yang masih menunggu jodoh. Ya ini temanya buat teman-teman yang menunggu jodoh nggak datang-datang juga akhirnya mentok gitu ya. Tadi kok Dennis juga bilang perempuan itu kan memang jumlahnya lebih banyak nanti. Otomatis terbukalah pintu untuk menjadi istri yang kesekian. Ya kan? Karena kan salah satu faktornya kita tahu bersama bahwa perempuan jumlahnya lebih banyak. Sementara perempuan ini usianya udah tinggi, udah lewat gitu. Kalau mau cari yang lajang juga agak susah gitu kan. Sehingga akhirnya ada yang meminang misalnya, tapi sudah punya istri. Sudah punya istri. Nah, masuk dah tuh ke pembahasan ini. Nah, itu gimana kok supaya akhirnya si perempuan ini nggak apa-apa kali ya, kan umurnya udah tinggi gitu ya, nggak apa-apa kalau umurnya udah tinggi. Toh siapa juga yang mau sama saya ngelajang umur saya udah segini gitu kan. Nah itu persiapan. Ini saya bertanya begini adalah pertanyaan kalian semua yang pernah kalian curhatkan pada saya ya guys. Nah ini dibahas sama Ko Dennis. Itu gimana kok pada akhirnya gimana ya, mendingan nikah apa mendingan jadi istri yang kedua apa gimana ya, terus kalau jadi istri kedua saya mesti gimana gitu, mesti ngebagi suami sama orang lain, ngatasin cemburu saya gimana. Nah tuh silakan toh, ini pertanyaannya sebenarnya banyak, terserah Ko Dennis deh ngejawabnya gimana. Sebetulnya selagi gak bertentangan dengan syariat sih mangga-mangga aja ya. Cuman kalau pengen jujur, laki-laki yang punya kapasitas untuk bisa berpoligami dengan baik itu jauh-jauh lebih langka lagi kalau mau jujurin. Karena ya kalau bicara tentang itu punten, mohon maaf, orang seperti Buya Hamka aja memilih satu. Dan bukan karena tidak sanggup, karena Masya Allah bagaimana syukurnya terhadap pendampingan istrinya. Dan juga kalau kita lihat dari firmannya pun, kalau berusaha diselami, ya memang ayat ke-3 di Anisanya memang nikahilah 2, 3, atau 4. Langsung 2 sih memang, walaupun ayat itu datang untuk membatasi. Dulu nikahnya lebih banyak orang zaman dulu. Ketika 2, 3, 4 lalu dikasih koma kan. Kalau ngerasa nggak sanggup adil maka 1 saja. Ternyata ada ayat 129-nya. Dan sungguh engkau tidak akan sanggup berlaku adil meskipun kamu amat sangat menginginkannya. Kalau kata Allahnya aja, saya aja udah gak sanggup berlaku adil, terus gimana ya? Insya Allah. Saya mah justru pas saudara nanya ini teringatnya dengan jawaban ini, sebetulnya adegan film waktu dulu. Saya masih main film ya. Dulu kan mensyaratkan kan. Saya gak mau kalau untuk dipoligami. Loh, kan itu ada sah dalam beliau. Ini dari Imam Ibnu Qudamah. Lalu di kitab Al-Mughni boleh memilih seolah, kalau memilih untuk tidak dipoligami seolah seperti kayak aku gak suka jengkol, aku gak mau kamu makan jengkol. Seperti kayak begitu aja. Ingatlah dialog film ketika cinta bertasbih. Persyaratan saya bisa dianalogikan dengan misalnya setelah menikah, Mas Furqan tidak boleh makan jengkol karena saya tidak suka baunya. Lalu apa itu berarti saya mengharamkan jengkol? Saya hanya mengajukan syarat yang menurut saya bermanfaat untuk saya dan anak-anak saya. Saya nggak menyangka kalau Dennis menonton film saya, guys. Ya, ingat banget itu dialognya, saya udah lupa dialognya itu. Jengkol. Masya Allah. Tapi itu jawaban yang menurut saya, Masya Allah ya. Ya balik lagi sebetulnya. Dengan kondisi kalau pengen realistis, amat sulit mencari suami yang istilahnya bisa poligami dengan adil. Nyari yang jomblo juga nggak ada yang mau, istilahnya balik lagi. Ya... Sedangkan berusaha sekeras apapun, kalau kata Allah nggak ada jodohnya juga nggak ada jodohnya, maka udahlah bismillah yuk kita gunain sisa usia kita untuk yang paling penting jadi bekal terbaik aja pulang ke hadapan Allah. Jadi kalau si perempuan ini, kalau mohon maaf dipotong, memilih ya udahlah nggak apa-apa lah, sudah ada yang mau, akhirnya memilih untuk mau menikah menjadi istri yang kesekian. Nasihat Ko Dennis apa nih buat perempuan ini? Ini malang loh hidupnya,
Maksudnya dia berjuang dari muda, dia jaga dirinya baik-baik, tapi nggak dapat jodoh di usianya tinggi. Tiba-tiba ada laki-laki yang ingin meminang dia, tapi dia juga secara fitrah perempuan pengennya dia satu-satunya, tapi si suami itu udah punya istri lain. Apa nasihat Ko Dennis buat perempuan yang ini nih, yang udah siap akan menikah dengan pahami bahwa yang paling kita pengen adalah surganya Allah, dan Allah lah yang akan paling berusaha keras nyampein kita ke surganya Allah. Kalau ternyata kita udah nurut sama Allah, ternyata loh kok jalan hidup saya kayak begini, harus jadi istri keberapa, dan yang pasti akan ada kepahitan, namanya ujian, namanya hidup pasti ada ujiannya. Maka yuk, bekal kita yang paling kuat ya sadari bahwa ya Allah ini terjadi padaku karena Engkau pengen deketin aku ke surga. Sebagaimana bahwa surat Al-Kahfi ya, ketika akhirnya Nabi Musa kan komplain ke Nabi Khidir di ayat 60-82 tuh, ini kenapa ada anak kecil kamu bunuh? Di akhirnya kan dijawab, ini anak bakal murtad dan akan ngajak sekeluarganya murtad. Lihat, saking Allah pengennya ini keluarga ke surga, Allah lebih ridho nyuruh seorang nabi untuk bunuh anak kecil tanpa dosa. Yang penting ini sekeluarga ke surga. Lihat, Allah tuh segitunya pengen kita ke surga. Terus kita udah berusaha taat, ternyata takdir hidup kita seperti itu. Makanya ya sudah, punten. Satu-satu yang bisa kita lakuin adalah kitanya yang nikmatin semua takdir Allah. Karena kalau mau jujur juga, gimana caranya seumur hidup itu takdir itu sesuai kepengen kita, itu kan juga mustahil. Nah, Islam punya solusi lain adalah gimana caranya apapun yang terjadi, kamu tetap bisa menikmati itu semua. Aslama, yuslimu, berserah, melepas. Ketika udah gak ada harapan lagi di hati juga tinggal Allah. Ketika udah bismillah hatinya kita yang udah disiapin untuk menghadapi segala macam apapun, menurut saya itu cara yang jauh lebih mudah daripada memaksakan agar sekeliling itu terjadi sesuai keinginan kita. Gimana caranya? Kita punya anak 2 aja, misalkan, ternyata tetap aja akan ada satu. Loh kok bisa-bisanya aku udah berusaha adil, anak yang ini kok ngerasa saya tidak adil. Segitu cuma ngurus 2. Apalagi ini kita hidup tuh bertemu dengan ribuan orang. Gimana caranya mereka semua sesuai keinginan kita? Gimana caranya takdir sesuai keinginan kita? Padahal apapun yang Allah lakuin dalam hidup kita, pakai iman kita udah mesti bisa yakin bahwa yang sedang dilakuin Allah ini adalah cara Allah buat nyampein saya ke surganya Allah. Kalau memang dengan caranya kayak gini, udah bismillah. Gimana lagi tuh? Ya udah tinggal itu doang caranya. Karena dari ridho doang. Iya, itulah ya. Untuk kalian semua ya yang lagi diuji sama Allah sampai hari ini masih terus dalam masa penantian. Hari ini episodenya fokus dan untuk kalian. Jadi hari ini kita udah belajar bareng-bareng untuk teman-teman semua. Tadi Ko Dennis bilang, ya ada juga sih yang sampai kembali kepada Allah belum punya jodoh. Kan takdir orang macam-macam ya teman-teman semua. Tapi kita pahami bersama bahwa semua takdir Allah itu adalah baik. Kita sendiri aja nih yang kadang-kadang karena nggak mampu untuk melihat lebih jauh. Kadang-kadang kita bilang kok buruk banget, kok gini banget nasibku. Balik lagi ya teman-teman semua bahwa ujian orang tuh beda-beda. Dalam hal ini ujian yang kamu hadapi saat ini adalah bahwa belum ketemu. Mungkin nanti ketemu di dunia, mungkin nanti di akhirat, di surganya Allah SWT. Tapi yang jelas kita rangkum pada hari ini, kalau sampai hari ini belum menemukan jodohnya, jaga dirimu baik-baik dengan cara apa? Dengan cara banyak menyibukkan diri salah satunya ya kok ya. Jangan sendirian. Puasa. Dan puasa tadi. Toh udah ketemu calonnya, kata Allah nggak jodoh juga meninggal duluan sebelum hari H juga bisa. Iya benar. Mudah banget sebetulnya. Banyak tuh kayak gitu tuh ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita suguhkan pada hari ini menjadi pembelajaran untuk kalian, membuat kalian agak sedikit lebih tenang. Dan apapun itu, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, tapi tujuannya tetap sama. Kita pengen semua ujian yang silih berganti kayak roller coaster ini ya, kita berhasil untuk menghadapinya. Dan ujung-ujungnya apa sih yang kita pengenin sebenarnya? Kita pengen bahagia di surganya Allah. Tapi surga mahal banget memang, makanya ujiannya dahsyatnya luar biasa. Harus dibolak-balik, luar biasa. Cungkir balik. Luar biasa. Oke, teman-teman semua, kalian komen aja di bawah kira-kira nanti mau tema tentang apa-apa aja. Sabar ya buat kalian dalam masa penantian jodoh. Semoga Allah berikan yang terbaik ketika kalian sudah memantaskan diri, insya Allah. Ko Dennis, makasih. Masih ada episode dengan Ko Dennis tentang apa? Pokoknya ikutin aja. Di mana ada Ko Dennis, di situ bahas percintaan anak-anak muda ya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.